baik hati dan penyayang. Muhammad, kamu selalu baik dan membantu kami. Kami sangat menyayangimu. Kita harus selalu saling membantu dan peduli karena itulah yang diajarkan oleh Allah. Begitulah kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita semua bisa mengikuti tauladan kebaikannya dan selalu hidup dalam cinta dan kasih sayang, dan terus bersolawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut untuk acara selanjutnya, yaitu penampilan hadroh dari Majelis Taklim Sirojul Muntaha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ya Habiballah. نتواصل بالخبابة والوطن المستطابة والنبي ثم الصحابة فساد ومجابة نتواصل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فساد ومجابة نتواصل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فساد ومجابة نتواصل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فساد
bizuhurin Nabi Ahmad zahara dinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad ya hanana bi Muhammad zalikal fadlu minallah zalikal fadlu minallah zahara dinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad zahara dinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad ya lana Nabi Ahmad
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembacaan kitab Maulid Berjanji sebagai bentuk ekspresi cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada tim Hadro Al Barokah, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Ini wajudatil kiram, khususan ila Sayyidi Jabbar bin Hasan Al Berjanji. Syair lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warda 'ani sahabah. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warda 'ani sulala. صلي على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا Ya Rabbi adina min ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله نفسا وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيم شهد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ إلا باسم ذات العلية مستدرا فيض البركة على ما أنا له وأولى وأصلي بحمده موارده شائبة حنية ممتلئا من الشكر جميل مطايا وأصلي وسلم على النور المصوف بالتقدم الأولية المنتقل في الدرار كلمات والجباه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبعد فأقول وسيدنا محمد وبني ابن عبد الطالب واسمه شيبة الهند الاتصال الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا ابن قشي واسمه مجمع سمي بكسر التقاطي في بلاد قضاعة القسية إلى أن أعاد الله تعالى إلى الحرام مترم فهمهما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن رؤي بن غالب بن فر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية إلى الزابي إسماعيل نسبة ومنتمى
أعزم به من إحد تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا وشيد الأكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وسطته المنتقى يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شافي وترضي يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شافي وترضي يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شافي وترضي أسبق السمون ولم يولعون خلقتها النجوم والموجود حبدا يقدسون تدعو فخري عبد به اليدين يد الأسماء يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شافي وترضي يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شافي وترضي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأكرمني من نسب طار الله تعالى من شفاه الجاهلية أورد الزين العراقي ورده في مورده الحني ورواه سيدنا النبي 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 سي عبد القادر الجيلاني
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سورة نور النبوة في أسارر برار حم البهية وبدره في زابين زبي عبد المطالب وبنيه عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من أمره الأشرن على نشور الأقوال المروية توفي بدل المدي منور عبد الله يا حبيبي يا محمد يا طبيب يا مجاد أنت للفضل مؤيد جل من صلى عليه. Tanamkan dalam hati semuanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Habibi ya Muhammad ya Tabibu ya Majad Anta lil fadli muhayyad Jalla man salla alaihi ya Habibi ya Muhammad ya Tabibu ya Mumajjad Anta lil fadli muayyad Jalla man shalla alaihi Law kana bainana al-hadid لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المبيت طالبا قرب الحبيب بمن السلطان وجد الله يجيب أنوار الله على بريد بل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمد شهر على المشهور الأقوال المروية توفي بالمنورة أبوه عبد الله وكان قد استجاب بأحواله بني طائفة الجارية ومن نشأ فيه شهرا شاكما يقال سكنه وشكواه صلى الله عليه وسلم نورا يتألى له سناه بحر يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
بوجود المصطفى أحمد علي جهل الكون أنس وسرور قد تجدى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فقربوا أحلى المشام وهدى مغفر واستعينه بالجمال فوق طير وسن الدمار الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلوات الله عليك ولنا بشرى بسعدي مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المعابى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك خير ربكم حمدي جل يزولات اذهب النبي وجودي المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنني تنست مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا وبجاه إلهي مرحبا
marhaban, marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban ya dal Husaini, marhaban, marhaban Rabbi balighna bijai, marhaban, marhaban bijiwari khaira maqad, marhaban, marhaban, marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban ya dal Husaini, marhaban, marhaban, marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini, marhaban, marhaban, marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini, marhaban, marhaban qala al-badru alayna min saniyatil wada, wajaba al-qur'u alayna mada lillahi da Mola al-badru alayna min saniyatil wada, wajaba al-syukru alayna mada lillahi da Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakati Haji Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakati Haji Muhammad ya Allah. Rabbi faj'al mustama'na ya Allah, ghayatul husnu khitami ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil Hadi Muhammad ya Allah. Atina ma qad sa'alna ya Allah, min atayaka jihani ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil Hadi Muhammad ya Allah. Karimi dawa mi'na ya Allah, abili qad khairi anami ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil Hadi Muhammad ya Allah. Balighi mutarashana ya Allah, min salati wa salami ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil Hadi Muhammad ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil Hadi Muhammad ya Allah. Wassalatullahi taghsha أشرق رسل محمد
masuk ke acara sambutan, yaitu untuk sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW dan serta Ketua Mushola Al Barokah yaitu Bapak Solihin. Waktu dan tempat kami persilakan. Shollu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ridwan, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al Barokah Bapak Basiran. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al Munawwarah. Yang saya hormati Ketua DKM Syariful Azhar. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola At-Taubah. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Falah. Yang saya hormati Ketua RW 08 beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Majelis Zikir dan Pengobatan Nur Syifa Bapak Ustadz Heri. Dan yang saya hormati hadirin sekalian, jemaah yang hadir di malam hari ini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Syukur alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana setiap tahun kita selalu mengadakan acara ini. Untuk itu, selaku pengurus Mushola Al Barokah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, baik secara materi, tenaga, serta pemikiran. Terima kasih juga kepada donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kelancaran acara Maulid Nabi ini. Terima kasih kepada panitia Maulid, khususnya panitia penyelenggara. Mohon maaf, di sini agak kurang tepat juga, saya selaku pengurus Mushola Al Barokah, sedangkan ketua panitia Maulid Nabi itu yaitu Bapak Ahmad Reza beserta jajarannya yang telah membantu mensukseskan acara ini. Alhamdulillah malam ini kita bisa merayakan Maulid Nabi ini dengan kerjasama antara panitia beserta masyarakat, khususnya RW 08. Tak lupa kepada yang punya wilayah, yaitu Ketua RW 08 beserta jajarannya yang sudah memberikan izin kepada kami untuk menyelenggarakan acara ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu tim Hadroh Sidratul Muntaha yang telah berusaha keras berlatih setiap malam untuk memeriahkan acara malam hari ini. Kepada Coach Andri, terima kasih sudah mengajarkan ibu-ibu untuk bermain hadroh, di mana 2 tahun ke belakang kita diisi dengan marawis. Ya, baru tahun ini alhamdulillah Mushola Al Barokah sekarang sudah punya alat sendiri, yaitu dengan mengajukan ke pemerintah pusat. Alhamdulillah kita mempunyai fasilitas itu. Semoga tren positif ini atau kegiatan positif ini akan tetap berlanjut ke depannya, dan mungkin insya Allah akan bisa lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu dari sambutan Bapak Ketua RT 12 yaitu Bapak Dede Supriyatna. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahibul Fadilah wal Karamah Al-Ustadz Muhammad Ridwan yang saya hormati, Ketua Pelaksana Maulid Mushola Al-Barakah Bapak Ahmad Reza, Ketua DKM Mushola Al-Barakah Bapak Solihin, Ketua DKM Masjid Al-Barakah Bapak Basiran, pengurus Majelis Nurul Syifa, DKM Masjid Al-Munawwaroh, DKM Masjid Syariful Azhar, DKM Mushola At-Taubah, DKM Mushola Al-Falah, dan para jamaah serta hadirin yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Saya mewakili pengurus wilayah mengucapkan terima kasih karena 3 tahun berturut-turut ini alhamdulillah Mushola Al-Barakah masih bisa melaksanakan Maulid Nabi walaupun dengan keadaan seperti ini, tapi tidak memutuskan semangat, tidak memutuskan perjuangan kita buat melaksanakan Maulid setiap tahun. Saya ucapkan terima kasih ibu-ibu yang udah mensupport dari awal sampai terlaksananya acara hari ini. Saya mewakili pengurus hanya ingin kalau memang kegiatan seperti ini harus diadakan setiap tahun, monggo silakan diadakan. Semoga kedepannya tetap terus berlanjut. Dan untuk alat hadroh yang sudah ada, tolong dipelihara, dijaga, karena lumayan 3 tahun kita ngajuin baru cair tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita akan usulkan lagi untuk alat marawis, karena ini kan hadroh, jadi siap untuk mushola. Mungkin siapkan lagi proposal buat kita mengajukan alat marawis, karena supaya di wilayah RT 12 ada kegiatan pompak mudanya, supaya tidak ada kegiatan yang negatif. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Buah semangka baru dipetik, nggak nyangka ibu pada cantik. Burung gelatik makan ketumbar. Ibu-ibu apa kabar? Sehat ya Bu ya? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Udah pada makan malam belum? Ya Allah, baru ngucapin alhamdulillah. Bu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini yang indah sejuk. Kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini, malam hari ini, langkah kaki kita, tangan kita bergerak menuju tempat ini untuk tunduk kepada Allah, berzikir kepada Allah, berzikir, bermunajat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua pulang dari tempat ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin. Amin ya rabbal. Miknya pengennya ke sono mulu sih. Ya Allah karimul man. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Mushola Al-Barakah Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Solihin SPDI. SPDI kepanjangan siap punya 2 istri. Amin ya rabbal. Bapak Solihin, mudah-mudahan kita doain panjang umur. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal.
berkah hidupnya. Mudah-mudahan ya Allah rizkinya tambah. Ya Allah mudah-mudahan berkahnya tambah. Ya Allah mudah-mudahan istrinya cukup satu. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Barokah Bapak Basiran, teriring doa beliau panjang umur, sehat walafiat, berkahnya amin ya robbal. Guru kita bersama pimpinan Majlis Ta'lim Nurus Syifa Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Heri beserta jajarannya, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, amin ya robbal. Tak lupa hadir di tengah kita aparatur pejabat, baik itu ketua RW, ada ketua RW 08 ada, mudah-mudahan Pak RW sehat, amin ya robbal. Dan juga tak lupa kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua RT yang baru saja menyampaikan sambutannya. Beliau fenomenal, terkenal dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Pak RT berkah hidupnya, amin ya robbal, amin ya robbal. RT model begini nih kita harus jaga. Kenapa? RT-nya demen maulid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak RT panjang umur, mudah-mudahan Pak RT berkah, mudah-mudahan Pak RT bisa bagi-bagi rezeki buat warganya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf beribu maaf, saya nggak bisa nyebutin semuanya, emang segitu catatannya, saya nggak diberikan catatan yang lainnya. Bu, maafin saya nggak sebutin ibu satu-satu. Kenapa? Yang hadir di sini begitu banyak, baik dari kiri saya maupun kanan saya, depan saya, atas saya juga ada, yang ada belah pojok juga ada, sono juga ada, dengerin. Alhamdulillah. Ini namanya maulid tak kenal tempat, dimanapun berada tetap bersolawat. Alhamdulillah. Meskipun dipisahkan oleh jarak yang ada di kali, tapi hati saya tetap berada di ibu-ibu yang baik hati. Amin ya robbal, amin ya robbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita dapat mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ucapan apresiasi yang besar untuk panitia, ketua panitia dan jajarannya yang telah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga tim hadroh luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan tim hadroh semuanya berkah hidupnya, amin ya robbal. Semakin kencang hentakan pukulan tim hadroh, maka tangannya akan semakin bengkak. Tim hadroh berkah ya. Giliran saya di sini, tim hadroh pada turun dah. Ya, saya berasa malam ini berasa lagi konser Blackpink, Bu. Kenapa? Dari tadi saya madep depan ada ini lampu, madep kanan ada lampu, madep kiri ada lampu. Alhamdulillah. Kali-kali Ustadz ada di panggung Blackpink. Alhamdulillah. Bu, ini maulid ada kemajuannya. Baik dalam panggungnya, tahun kemarin nggak begini panggungnya nih. Ya Pak, tahun kemarin perasaan cuman sebatas ini nih. Ya, tapi alhamdulillah tahun ini ada kemajuan. Alhamdulillah. Saya tadi mau di situ, Bu. Maaf, saya ngeri-ngeri juga. Ya, saya tahu diri, Bu. Maaf, Pak, saya tahu diri juga. Ngeri-ngeri sedap soalnya. Nggak lucu, lagi ceramah, lagi memberikan nasihat. Kemudian saya jatuh. Tapi saya rasa kuat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita berkumpul semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk apa? Untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal telah berlalu. Hari ini kita masih berada di bulan Jumadil
Jumadil awal akhir awal akhir awal akhir. Nah kan bingung sendiri, awal akhir. Tanya Ustadz Solihin yang pasti ntar. Ya Bu ya, ya Bu ya. Di kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad, Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Hari ini lebih daripada 1 bulan, 2 bulan kelahiran Nabi Muhammad, tapi kita masih mau melaksanakan Maulid. Kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu pahalanya paling banyak. Kalau ngaji ibu-ibu nomor 1, kalau ngaji Maulid ibu-ibu nomor 1. Lihat pengajian Maulid ibu-ibu rame dimanapun, bapak-bapak nggak boleh ikut, curang tuh ibu-ibu. Giliran Maulid ibu-ibu, bapak-bapak boleh ikut gak? Kagak boleh. Ditanya sama istrinya, Pak mau kemana? Mau Maulid ibu-ibu. Oh nggak boleh, ini khusus Maulid ibu-ibu. Tuh ibu-ibu dimanapun berada pasti ada ibu-ibu. Giliran Maulid bapak-bapak, ibu-ibu ada apa kagak? Ada. Nggak dapat tempat, langsung dia ngelangkahin, yang penting bisa duduk. Tuh ibu-ibu, paling banyak ibu-ibu masuk surga, alhamdulillah. Tapi juga ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad mengatakan paling banyak ibu-ibu wanita ada di neraka. Rasain lu Bu. Bu, jambu kelutuk buah melon, udah pada ngantuk apa belum? Udah pada ngantuk apa belum? Saya tadi lihat ibu-ibu disuguhin kopi, alhamdulillah. Disuguhin teh, alhamdulillah. Kira-kira saya ceramah sampai jam berapa, Bu? Astagfirullahaladzim. Jam berapa? Jam 3. Jam 3. Ibu kuat apa enggak? Hah? Ibu kuat apa enggak? Enggak. Insya Ibu lanjutin, saya mah mau pulang. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ketika kita memperingati peringatan Maulid, harus ada yang dibawa dalam kehidupan kita. Akhlak Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad pun kita harus tahu. Jangan sampai Maulid dilaksanakan begitu saja berlalu di dalam kehidupan kita, enggak membekas di dalam hati kita. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Bu, ketika Maulid Nabi, lihat Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala wa arda, di dalam kitab Ihya Ulumuddin di situ Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan apa? Arba'un tarfa'ul abda. Ada 4 perkara yang akan menaikkan derajat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ila a'lad darajati, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu, meskipun amalnya sedikit, meskipun ilmu sedikit. Bu, amal kita mah kita tahu, salat takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya Allah, utang banyak banget ya Allah. Allahu Akbar, laki ngomong, ya Allah belum dapat duit hari ini. Tuh ibadah kita dikit di sisi Allah Ta'ala, ilmu kita pun demikian. Bu, kita mah ngaji, model-model ngaji, kadang ngajinya sehari, liburnya 3 bulan, betul? Ada nggak ibu yang model begitu di sini? Mana orangnya? Ngaji baru sehari pembukaan, libur sampai penutupan baru dia datang. Ada nggak yang model begitu? Ada nggak yang model begitu? Kalau begitu ngajinya paling rame, dungannya paling rame, perhiasannya dipakai semua, dari jari kelingking sampai jempol dipakai emasnya, kemudian belum kalungnya, belum hiasan brosnya. Tuh bu ibu yang model begitu ada nggak apa enggak di sini? Mana orangnya? Mana orangnya? Ada nggak model begitu ngajinya? Ikannya mah ibu-ibu di sini mah ngajinya mah pada rajin-rajin ya. Alhamdulillah. Ngaji di musola at-taubah hari Ahad siang, ngaji di Masjid Munawwarah pun ada, ngaji di Masjid Al-Barokah ada.
semua ibu-ibu pasti pernah datengin tuh pengajian. Cuman bapak-bapak kalau ngaji malam, ibu-ibu dari pagi sampai sore ngajinya, alhamdulillah tuh luar biasa. Nah, ketika kita maulid Nabi Muhammad SAW harus kita ingat kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ada 4 yang bikin derajat kita naik di sisi Allah meskipun amal kita sedikit, ilmu kita sedikit. Apa? Yang pertama sikap, yang pertama kata Imam Junaid Al-Halimu. Apa? Sabar. Bu, sabar menghadapi ujian hidup, sabar ke suami memberikan rizkinya secukupnya, jangan kita pakai ngeluh. Lihat, kalau ibu ngeluh, lihat tuh, ibu pernah lihat biskuit kongguan apa enggak? Biskuit kongguan itu lihat kagak ada bapaknya, kagak ada lakinya. Saya males tuh Bu makan biskuit kongguan. Kenapa? Karena kagak ada lakinya. Selidik demi selidik ternyata bapaknya ada di biskuit monde, lagi main drum band ibu. Ya Allah, selidik demi selidik lagi ternyata itu suaminya, bapaknya udah nikah lagi, istrinya ada di biskuit lagi naik sepeda. Kalau nggak percaya ibu cek di Google, amprokin tuh kalengnya semuanya tuh ya. Lihat tuh Bu, sabar. Sabar apa? Menghadapi ujian yang ada. Hidup penuh liku-liku, ada duka, semua insan pasti ya Allah, sedih amat. Ya Allah, ibu-ibu belah pojok pasti pernah merasakannya. Hidup nggak selalu indah Bu, namun keindahan hidup bisa kita rasakan kalau kita bersabar. Keindahan hidup bisa kita rasakan kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ibu dikasih uang 50.000. Istri solehah nih Bu, saya kasih tahu Bu, istri solehah kalau dikasih duit sama suaminya, dia bilang begini, nih ada uang 50.000 buat kamu. Istrinya bilang, ayah, uang yang kemarin masih ada, uang yang sekarang ayah simpen aja. Tuh istri solehah. Kira-kira ibu ada nggak yang model begitu di sini? Ada nggak yang model begitu di sini? Kebanyakan ibu-ibu yang ada di akhir zaman, saya liatin wajahnya atu-atu, semuanya duit suami, duit kenceng amat, duit suami, duit istri, duit ya salah gua nanya, duit suami, duit istri, duit. Ya Allah, galak amat ibu-ibu sini ya. Ya Allah ya Rabb. Bu, kenapa saya pikir 50.000 berkah di tangan istri ibu? Betul? Betul. 50.000 dapat apa? Dapat beras liter yang pandan wangi itu 15.000 ibu, yang Ramos Bandung itu 14.000 ibu, Rojo Lele 13.500 liter itu. Belum lagi minyaknya, minyak Bimoli, ada minyak Sania, yang paling murah tuh ada minyak kita, yang ada literan tuh ada. Nah maka ibu-ibu cukup buat beli telur juga bisa. Sekilo sekarang telur berapa Bu? 32.000. 30 ya Bu ya. Udah turun, alhamdulillah. Tuh 50.000 di tangan istri, berkah. Kenapa? Karena bisa dimakan oleh suami, bisa dimakan oleh anak, bisa dimakan satu keluarga. 50.000 dipegang bapak, kira-kira buat apa Bu? Astagfirullah, sujun baik sama suaminya. Buat beli apa Bu? Buat beli apa Bu? Saya yakin bapak-bapak di sini nggak beli rokok, enggak. Bapak di sini mah nanggung. Buat apa? Buat membahagiakan hati istrinya. Diajak ke mall, diajak mall Lokasari yang murahan, ke lantai 2 ada hari-hari di situ. Masuk langsung disuguhin buah-buahan, ibu dibeliin buah-buahan. Turun
satu lantai ada itu toko emas berderet di situ ibu. Mungkin ibu diajak untuk ngeliatin doang. Alhamdulillah bu, minimal liatin dulu. Nanti insya Allah dibeliin sama suami. Istri yang solehah, dia bisa sabar terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ibu-ibu sabar apa enggak kira-kira? Ibu-ibu sabar apa enggak kira-kira? Ibu sabar apa enggak kira-kira? Sabar apa enggak? Kebanyakan dosa ibu-ibu itu ada yang namanya 3J. Bu, 3J. J yang pertama, ibu suka jalan-jalan. Nggak ada duit, yang penting mah jalan. Pah kemana aja, yang penting mah kita jalan. Keluar jalan Mangga Besar 13, nggak beli apa-apa, yang penting jalan. Ya jalan-jalan. J yang kedua ibu, J yang kedua ini kebanyakan perempuan adalah jajan. Jalan-jalan kagak, paket datang terus paket. Ada nggak di sini yang beli Shopee? Apalagi momen kemarin 11.11 tuh bu, lagi murah bu. Alhamdulillah. Yang bayar siapa bu? Bapaknya yang bayar. Bu, jalan-jalan kagak, tapi ibu suka jajan. Nih yang ketiga yang lebih parah dosa daripada perempuan apa? Julid. Tahu julid? Julid alias juniper. Julid nyinyir baper. Tuh ibu-ibu, bukan ibu sini, bukan ibu sono. Ibu sono pindahan sini. Saya mah kalau ngomong mah ibu-ibu ceritanya di sana, ceritanya mah cuman kejadiannya di sini. Maka apa? Maka ketika ibu, bapak julid, bapak dosa, bapak tidak terima terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, maka di situ keberkahan akan hilang. Lihat Nabi Muhammad begitu sabarnya ketika menghadapi ujian rumah tangga. Nabi pernah Pak Bu dikasih minum, kemudian minum kopi, ya. Ini kopi bukan daripada gula tapi garam. Apa Nabi bilang? Ini rasanya mah enak. Coba bapak dikasih minum kopi sama ibunya, ibu salah masukinnya garam 1 sendok saja. Kira-kira kopinya rasa apa itu? Asin. Bapak ngomong apa? Dasar istri nggak tahu diri. Masa udah dikasih duit, gua dikasih kopi asin begini. Tuh, maka apa? Sabar. Lihat Nabi Muhammad panggil istrinya dengan apa? Ya Humairo, wahai yang kemerah-merahan. Tuh, ibu-ibu juga di sini pakai merah-merah. Blush on namanya di sini. Ya, ibu-ibu merek blush on, ayo apa? Ya, ibu-ibu Pak belum lagi blush on yang merah-merah. Ada eyeliner juga, ya, ada eyeshadow juga tuh yang warna ungu tuh Bu. Belum lagi lipstick. Ibu nih sekarang lipstick ada, lip balm ada, lip tint ada, lip gloss ada. Tuh ibu-ibu semuanya. Maka apa? Maka bapak-bapak kudu harus sabar mencukupin kebutuhan istri yang begitu. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya berat amat ya Pak ya. Ya Allah. Tuh yang pertama. Kita lihat Nabi Muhammad sosok yang sabar. Pulang dari sini, hasil dari maulid ini, bapak ibu harus lebih sabar di dalam ujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut 2 menit lagi. Mengapa? Yang bayar saya kan panitia, bukan ibu. Memang ibu patungan apa? Ya, nih, ya. Panitia ya Bu ya. Wah, panitia semua di sini. Alhamdulillah. Selesai sampai jam 3 Bu, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nggak apa-apa ibu yang pojok ngantuk-ngantuk aja ya Allah. Kapan kelarnya? Ya, enggak ya Bu ya. Yang kedua, kalau pengen derajat naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu apa? Rendah hati, tidak sombong. Baru jadi RT aja gayanya sok-sok banget. Bukan RT
sini, bukan. RT mah RT sono. Gayanya main tunjuk aja. Bongkar. Gak mau gua di sini. Bongkar semuanya. Baru jadi RT, sombongnya nggak ketulungan. Apalagi jadi apalagi jadi apalagi jadi camat. Maka apa? Jangan sombong, rendah hati, bukan rendah diri, Bu. Rendah hati dia bagaikan ilmu padi, berisi tapi tetap tunduk hormat kepada orang lain, tidak mencela satu sama lainnya. Lihat ketika Nabi SAW mempersunting daripada Khadijah. Siapa yang mempersunting Khadijah? Khadijah yang mempersunting Nabi Muhammad. Tuh, Nabi Muhammad ya luar biasa akhlaknya, sampai-sampai Khadijah, wanita yang kaya, saudagar, rela mengorbankan hartanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ibu pengen jadi orang yang tawadu, orang yang rendah hati, dukung suaminya dalam segala hal ibadah kepada Allah. Kerjaannya didukung, jangan sampai enggak didukung. Kadang kita di dalam keseharian bukan rendah hati tapi rendah diri. Gue pengen dong main ke rumah lu. Jangan, rumah gua mah jelek, rumah gua mah kotor, rumah gua mah kalau ketiup angin mah pindah. Jangan dah, jangan. Lah orang Betawi seri A kalah aja ogah, apalagi kan kalah. Temennya bilang, lu kalau misalkan itu nggak apa-apa, yang penting gua datang silaturahim ke rumah lo, gua bawa karpet sendiri, gua bawa termos sendiri, gua bawa apapun sendiri, datang, yang penting gua silaturahim. Tuh orang Betawi. Maka apa? Jangan rendah diri ya di hadapan orang lain. Tuh orang Betawi mah luar biasa, Bu. Ya, orang Betawi nih, ciri daripada orang Betawi, kalah aja ogah, seri aja ogah daripada kalah. Maka apa? Maka harus kita tawadu, jangan sombong. Lihat orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, dia senantiasa tawadu, rendah hati, tidak sombong. Maka kita harus ikutin dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Ya Bu ya, jangan sampai sombong. Apa yang mau kita sombongin, Bu? Semua akan berada, ya kata Nabi Muhammad, semua akan berada di alam kubur. Ini tubuh kita menjadi apa? Menjadi makanan bagi orang, bagi makhluk-makhluk yang ada di alam, di kubur itu, Bu. Rendah hati, jangan sombong. Rendah hati, jangan sombong. Rendah hati, jangan. Kalau ibu sombong hancur. Iblis, tahu iblis, Bu? Dia sombong, dia akan hancur. Kita hidup jangan ngurusin urusan orang, Bu, jangan ngurusin urusan orang. Lihat, saya mau tanya sama Bapak Ibu di sini. Ada seekor monyet naik ke atas pohon kelapa. Di depan monyet ada ular berbisa yang siap menggigitnya. Di bawah sungai ada buaya yang siap menerkamnya. Di daratan ada singa yang siap menyantapnya. Kira-kira saya tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, monyetnya harus kemana? Diam. Monyetnya harus kemana? Bu, pikiran kita udah banyak, nggak usah kita mikirin urusan monyet. Ngapain? Biarin monyet mau dimakan ular terserah, mau digigit buaya terserah, mau dimakan singa terserah. Terkadang dalam hidup, Bu, kita suka tahu urusan orang betul apa kagak. Tuh si Sri lihat ngajinya, ada yang disebut ya, Ya Allah, salah lagi aja saya. Istrinya ketua lagi, ya Allah ya Karimu. Maafin ya, kesalahan nama ya adalah fiktif belaka, ya, bukan disengaja ya Bu ya. Ganti. Itu lihat si Wati, Pak, ada lagi baik di sini. Ada. Astagfirullahaladzim. Terus siapa? Lihat tuh.
Omas, ya. Lihat si Omas, ngajinya luar biasa, kemana-mana pakai kerudung tutup aurat, tapi ngaji mah ngaji, gibah mah gibah terus. Dibales nih sama si Omas. Nunung, lu lihat aja, gua biarin. Ada lagi? Ya Allah ya Rob. Ada. Nunung, biarin, bagenin aja. Biar kata gua mah pakai kerudungan, biar kata mah gua ngaji tapi gibah. Yang penting mah gua mah ngaji daripada lu kagak ngaji. Udah kagak ngaji gibahin orang. Ada nggak di sini yang begitu? Ya, pengen tahu urusan sombong banget, mentang-mentang dia punya harta yang banyak, orang kaya mentang-mentang dia kaya, enak seenak jidatnya. Tuh, ada nggak yang model begitu? Mana orangnya? Hah? Ada? Lagi duduk? Ya Allah, di kursi lah gua dong. Ya Allah, ibu-ibu sini model-model dah. Ya, yang paling aktif mah dia dari tahun kemarin juga dia nih, saya perhatiin nih. Ya, dari tahun kemarin saya ceramah di sini memang dia orang yang aktif. Julitin saya, Ustaz pada diusul-ujuannya. Amin ya Rabbal. Tahun besok saya nggak mau kesini lagi ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Oh ya, ya baper. Ya, makanya apa? Saya paling ngeri kalau sama ibu-ibu, Pak. Asal Bapak tahu, saya tuh paling takut sama ibu-ibu. Bu, saya ya paling takut sama ibu-ibu, apalagi kalau di jalan. Ibu-ibu, lihat, naik motor, sen kiri belok kanan. Sen kanan belok kiri. Tuh ibu-ibu. Ibu-ibu mah kagak ada yang mau kalah. Ada di sini ibu yang mau kalah? Kagak ada. Lihat, suaminya mau sukses apapun di luar sana, saya yakin Pak ada doa dari istri yang ada di rumah, betul? Tuh baru satu istrinya langsung sukses, apalagi istrinya dua, apalagi istrinya bisa doa berjamaah tuh. Oh, bapak-bapak mah girang banget. Alhamdulillah lagi ya. Pak, istrinya hadir nggak Pak? Ya. Maka apa? Yang kedua, kalau pengen derajat kita naik di sisi Allah Ta'ala, pulang maulid ikutin tawaduknya Nabi Muhammad yang senantiasa rendah hati, senantiasa tawadu, nggak pernah sombong, memiliki taran apapun Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah sombong, ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya. Yang ketiga, Bu, yang ketiga kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau pengen derajat kita naik, meskipun ilmu kita kagak ada, meskipun amal kita sedikit, yang ketiga kata Imam Junaid Al-Baghdadi, apa? Wasakhau, dermawan, baik untuk memberi. Punya duit 10.000, 5.000, infakin 5.000. Ada uang di dompet 100.000, 20.000, 5.000 atau 2.000, mana yang diinfakkan? Di sini ibu-ibunya infakkan yang 100.000. Alhamdulillah. Jeleknya orang Indonesia kalau nyumbang, lihat yang nomor 1. Lu bang berapa? Gua mah nyumbang 1.000. Yang kedua mah bilang, ya udah gua mah samain lu aja, nyumbangnya 1.000. Orang ketiga datang, lu nyumbang berapa? 1.000. Lah duit gua 2.000. Inilah kembalian 1.000. Yang keempat datang lagi, lah gua mah kagak bawa duit. Lah udah gua pinjem duit lu yang 1.000. 4 orang infak 4. Makanya panitia harus pinter-pinter. Kalau pengen bikin proposal, tulis yang pertama infaknya, misalkan Pak 5 juta. Alhamdulillah. Maka apa? Sedekah yang akan menyelamatkan kita ibu. Kalau ibu udah meninggal dunia, semua nggak dibawa, nyelamatin kita adalah sedekah jariyahnya. Laula akhartani illa ajalin qarib. Andai saja Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk hidup, maka aku akan fa'asaddaqo, akan bersedekah. Sedekah yang
di alam kubur. Amin ya robbal. Jangan pelit-pelit jadi orang. Kalau listrik korslet ya, ini bisa menimbulkan kerusakan bagi kita semuanya. Tapi kalau orang yang pelit itu dinamakan koret ya, dinamakan koret, pelit luar biasa, maka itu akan menimbulkan kehancuran yang luar biasa. Maka saya begitu yakin kalau saya ceramah di musola al-kah, biasanya mah saya pulang bawa amplop baik. Saya mah yakin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pada bawa doa, dompet. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mah yakin kalau pulang di tempat ini pasti saya pulang mah dikasih dikasih pulang, maksudnya begitu, aman di sini. Tadi biasanya tahun kemarin saya parkir motor di situ, tapi tahun ini saya parkir motor di sini. Biar apa? Biar saya tahu jalan di sini. Kalau saya nyasar di sini, saya bisa mampir ke rumah bapak ibu. Ini, ya bu ya, ya bu ya. Makanya saya rada bingung di sini nih, ya, jalannya sama semuanya. Kemudian ya semuanya sama wajahnya, ibu-ibu hampir sama saya lihatin di sini, ya. Ibu-ibu saudaraan di sini semuanya ya. Ya bu ya. Perasaan dia lagi saya ketemu di gang sono, ketemu dia lah, di sini ketemu dia lagi lah. Alhamdulillah. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau pengen derajat kita naik, yang tiga harus dermawan. Jangan bapak jangan pelit sama istrinya. Kalau betul-betul aja, kalau pengen rezekinya nambah, maka kasih luas istrinya rezeki. Hari ini dikasih uang 100.000, besok kalau ada rezeki dikasih 1 juta. Indah hidup itu ya, karena apa? Karena kita bisa bersyukur. Rumah tangga yang tidak bersyukur, rumah tangga yang gak tenang ibu. Saya punya tetangga alhamdulillah 30 tahun gak pernah marahan. Berapa tahun? 30 tahun tetangga saya nggak pernah marahan, nggak pernah terdengar suara marah daripada keduanya. Emang dua-duanya mah gagu, ya, kagak ada marah-marahnya, lah awo-awo aja kan begitu, ya. Maka apa? Maka kalau kita berumah tangga ya harus bisa saling berbagi, ya bu ya. Istri kalau suaminya nggak ada jangan memaksa. Suami kalau punya lebihan daripada uang, kasih istrinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, susu jahe datang juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Udah berapa jam saya di sini, susu jahe baru datang. Alhamdulillah. Air putih juga ada. Alhamdulillah. Mereknya RON 88. Alhamdulillah. Ini air putih, air yang sehat ibu. Air yang sehat. Saya selalu kalau di mana-mana ngajar, saya di mana-mana yang ngisi ceramah pasti disediain air putih. Air putih, air yang murah. Air putih, air yang murni, ya, air yang murni. Kemarin saya lihat beritanya RON 88 berasal dari mata air pegunungan. Alhamdulillah. Saya juga punya susu jahe di sini. Alhamdulillah. Inilah rezeki saya. Maka harus kita terima, dan ketika kita pengen berkah, berikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, ya bu ya. 3, harus jadi orang yang dermawan. Terakhir kata Imam Junaid Al-Baghdadi, apa Ustaz? Oh, minum. Oh, udah Ustaz, apa-apa dikit lah, mau udah kelar ini mah, ibu-ibu udah pada ini. Buahnya juga kali Ustaz. Hah? Ini malah bala-bala, ada bala-bala. Ubi ungu ada, ubi ungu. Alhamdulillah. Enaknya jadi ustadz mah begitu ibu. Kalau saya mah belum sempurna jadi ustadz. Kalau saya mah minimal bau-bau ustadz ada lah.
Yang penting saya bukan Ustadz bau, bukan. Tapi yang penting bau-bau Ustadz ada ya. Saya mah bukan Ustadz yang sempurna, bukan. Tapi saya masih bau-bau Ustadz mah ada. Cuman saya bukan Ustadz bau, bukan ya, bukan ya. Alhamdulillah. Dulu mah kalau ngaji, kalau ingat ngaji Bu, kemana kemari ya di madrasah, sedih pahit. Alhamdulillah. Dulu kalau santri pengen makan pisang, nanam sendiri. Tapi alhamdulillah Ibu, kalau orang-orang yang istiqomah pengen makan pisang tuh disediain. Alhamdulillah. Makanya Ibu pengen cari mantu, kira-kira pengen cari ustadz atau PNS? Hah? Anak hadroh atau PNS? PNS atau anak hadroh? Anaknya cowok semua, gimana mau dijodohin Ustadz? Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan saya doain ibu-ibu punya anak jodohnya soleh ataupun soleha. Amin ya Rabbal. Kalau pengen derajat naik, akhlaknya harus baik. Ikuti Nabi Muhammad. Nabi nggak pernah marah. Nabi selalu baik sama orang. Dilempar kotoran unta, Nabi nggak marah. Nabi Muhammad lagi dakwah begini nih di kota Taif, Nabi sedang dakwah, disambit dengan batu, kira-kira ya Nabi marah apa enggak? Enggak. Malaikat Jibril turun, ya Muhammad, apakah perlu aku dua gunung ini kepada orang yang menzolimimu? Apa kata Nabi Muhammad? Enggak usah ya Jibril, enggak usah. Hari ini dia tidak beriman kepadaku, bisa jadi anak beriman kepadaku. Hari ini anaknya belum beriman kepadaku, bisa jadi cucunya beriman kepadaku. Tuh Nabi Muhammad beda sama Ridwan. Kalau Ridwan lagi ceramah di sini Bu, ada orang yang nyambi, malaikat Jibril turun, ya Ridwan, apakah perlu ini kali ditebalikin kepada orang tersebut? Apa kata saya? Tebalikin ya Jibril. Kalau kita beda sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulia akhlaknya, enggak yang begitu mah. Disambit enggak marah, yang nyambit dijengukin. Kira-kira ada nggak orang sini yang begitu? Ada ya Bu ya, alhamdulillah. Makanya akhlak mulia. Sama suami jaga omongannya. Kalau ibu misalkan jaga omongan sama suami, maka hidup ibu akan menjadi berkah. Hidup ini akan menjadi berkah. Lu ngapain bang gua, boro-boro lu beliin gua cincin, lu gak pernah dia perhatiin gua, lu gak pernah sayang sama gua. Lihat mantan-mantan gua, ada yang udah jadi RT, ada yang udah jadi luah. Tuh suami ngomong 1000. Ya Allah, alhamdulillah lagi. Maka apa? Maka jaga akhlak itu di depan Jangan sampai kita mendapatkan kezoliman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam neraka disebabkan lisan kita tidak baik, perilaku kita tidak baik. Ya Bu ya, lihat Nabi Muhammad yang sabar, selalu tersenyum. Kalau kata dokter Aisyah Dahlan, pengen orang bahagia, senyum 7 detik. Ibu coba senyum 7 detik. Nah itu dia. Kalau ibu senyumnya sendiri, lagi jalan-jalan sendiri senyum-senyum, ya orang lain akan ngira kita gila. 7 detik aja, nggak usah 7 jam. Kemudian apa yang bikin kita bahagia? Zikir, ingat kepada Allah. Ini kadang-kadang zikirnya juga kalau lagi ada maunya, lagi berat urusan, lagi berat, baru kita sholat tahajud. Kalau kita lagi ada uang, kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang akhlaknya baik, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, terus apa udah? Ya Allah, berapa ustadz yang mati di sini Bu? 3. Dihitungin lagi, Masya Allah. Berarti terus yang ya Allah ya Rabb, ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 4 ini kita pegang dalam kehidupan kita. Ya Bu ya, ya Pak ya. Pertama, kalau pengen derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kudu harus sabar.
dari sini, sabarnya lebarin dikit, banyakin dikit sabarnya, kudu harus sabarnya banyak. Yang kedua, kalau pengen derajat kita naik seperti orang-orang yang dimuliakan Allah, yang kedua harus tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Yang ketiga, dermawan, suka berbagi sama tetangga. Bagi kita punya rezeki dikit, tetangga kita belum makan, kasih makanan tetangga kita. Masak sayur kita dikit, airnya kita tambahin, bagi sama tetangga. Tuh orang yang baik. Kalau baik sama orang, satu saat orang baik sama kita. Ya Bu ya, ya Pak ya, harus dermawan, berbagi. Jangan kita perhitungan. Kalau kita perhitungan, Allah pun perhitungan kepada kita nanti. Yang keempat terakhir, kalau pengen derajat kita naik, meskipun ilmu kita sedikit, meskipun amal kita nggak banyak, maka akhlak kita harus mulia. Sama orang jangan junib, jangan julid, nyinyir, baper. Kalau ada orang jelekin kita, biarin aja. Yang penting kita kagak. Yang penting kalau orang jelekin kita, dosa kita pindah ke dia, pahala dia pindah ke kita. Udah nggak usah dibales ya Bu ya. Biarin orang kita balas dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiah pada malam hari ini, amalkan dalam kehidupan kita. 4 perkara ini, insya Allah Bapak Ibu semuanya dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai lisan kita kering untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Banyak orang yang lalai bersolawat kepada Nabi Muhammad dikarenakan cinta dengan dunianya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah Ta'ala yang mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Dan juga saya mohon doa Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu mohon doa, pulang dari sini ya, ini saya mau langsung ke Cipinang, Jakarta Timur. Kemudian dari Cipinang, Jakarta Timur, subuhnya saya ada di Pondok Bambu yang ada di Jakarta Timur. Kemudian paginya besok saya ada di Bogor. Setelah dari Bogor, Johor saya langsung ke Lampung. Ibu doain biar saya sehat, dan juga mudah-mudahan ada yang ngundang saya ke Lampung. Amin ya Rabbal alamin. Doain ya Bu ya, biar sehat ya Bu ya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Dari Lampung saya langsung ke Kalimantan, Balikpapan. Doain ya Bu ya, doain ya Bu ya. Itu juga kalau ada yang undang, alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan saya doain ibu-ibu di sini semuanya sehat, banyak rezekinya, utangnya pada lunas. Amin ya Rabbal. Bapak di sini semuanya berkah. Amin ya. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizbi dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma barik fi auladina wa zurriyyatina wa la tadarrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca sholawat sekali ya Bu ya. Semangat kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tim hadroh nih ada, Masya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yazid habibillah. Salatullah salamullah semuanya Bu ala taha. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. Mohon maaf Bapak Ibu banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir kepada Bapak Ustadz Muhammad Ridwan yang menyampaikan tausiahnya begitu menyentuh dan penuh hikmah. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi penerang hati serta menguatkan langkah kita dalam meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Sebelum saya menutup acara pada malam ini, alangkah baiknya saya akan melantunkan pantun penutup sebagai hiburan di pada malam hari ini. Dara Melayu cantik jelita, cakep. Jika tersenyum sungguh menawan, cakep. Berakhir sudah acara kita, cakep. Sampai jumpa di tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.